Halo, ketemu lagi di channel Yunade Hermawan. Ya, sebelumnya minta maaf dulu karena eh, kali ini saya masih agak kurang sehat, batuknya masih sangat parah, dahaknya masih banyak, suara juga hampir habis dan mungkin nanti di tengah-tengah bakal batuk-batuk karena mau ngepausnya agak susah juga ini rekaman. Jadi, oke lanjut aja. Nah, kali ini aku mau jelasin aplikasi yang hampir mirip sama aplikasi minggu lalu, yaitu penggunaan storage, tapi storage kali ini kita menggunakan SQLite. Nah, SQLite itu apa sih? SQLite itu salah satu database yang didukung oleh Android Studio atau pemrograman Android menggunakan Java. Nah, oke, tadi saat membuat sih sebenarnya kita sudah pakai apa namanya, bisa dibilang template. Ada 3 file. Pertama yaitu ada di edit word activity, main activity, sama word list adapter. Nah, yang baru word item sama word list open helper ini masih ini yang kita buat murni dari awal gitu ya. Nah, jadi untuk layoutnya pun ada 3, ada word list item, activity main, sama activity edit word. Oke, langsung aja kita ke layout. Layout yang pertama itu activity main. Ini kita cuma ada recycle view doang dengan satu floating action button, plus ini digunakan untuk add data ya. Kenapa kayak gini? Jadi nanti ini kan recycle view ya, dia bisa dibilang layout yang bentuknya mirip linear gitu, yang punya list gitu kan. Nah, nanti data-data lain itu kan disusunnya pakai ini recycle view ini, nanti dia ditumpuk gitu. Jadi item 1 itu nanti berdasarkan layout yang lain gitu. Nah, layout yang lain itu ada di mana? Jadi word list item ini ya. Jadi item 1 nanti isinya kayak gini. Jadi nanti item 1, item 2, item 3 itu berarti nanti bentuknya kayak gini. Kayak gini. Ini 1, item ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas ini ada text view, nanti datanya itu masuk di sini, terus ini ada button delete sama edit. Nah, waktu edit word atau saat add word nanti layoutnya seperti ini. Ada edit text sama button 1 save itu ya. Nah, kita lanjut langsung ke main activity ya guys. Oh, kita ke edit word dulu aja, yang dia karena dia template dan dia nggak di otak-atik sama sekali ya. Nah, ini nanti dia extend ke add activity-nya, terus kita buat 4 variabel di sini. Oh, ada, maaf, 6 di sini. Yang pertama adalah tag. Nah, ini untuk mendapatkan simple name dari sini. Mana get simple name? Iya, pokoknya itu ya, get simple name dari kelas edit word class. Terus kita bikin ID. Jadi nomor ID-nya ini kalau nggak ada ID nanti dia minus 99 gitu. Kan nggak mungkin nanti nggak ada data tapi punya ID gitu kan. Terus no word, ini kalau kita nggak ada word dia petik 2 atau data kosong. Terus untuk edit text-nya kita bikin edit word view. Terus kita bikin satu unique tag di sini untuk intent reply-nya, yaitu extra reply. Ini juga dari ini ya, data word list sql.reply. Terus kita buat MID di sini menggunakan
data word add dari main activity ya, ini kan main activity ya, dipanggil terus ngambil word add gitu. Nah, kita lanjut langsung ke on create di sini. Yang pertama kita mau bikin kontraktor dulu, medit word view-nya pakai find view by ID ya, find view by ID seperti biasa. Terus kita ngambil data dari pemanggilan activity pakai bundle di sini extra, terus pakai dengan ngambilnya dengan fungsi get intent dan get extra. Terus kalau kita paste the content, jadi kalau kita ada kontennya, ekstranya ini nggak null, kita dapat nih kontennya dari pemanggilan activity itu, nanti datanya akan masuk ke sini. Untuk ID-nya diambil dari extra get in word list adapter, jadi nanti itu ambilnya dari word list adapter extra ID-nya. Nah, yang diubah apa? Yang diubah no ID. Jadi nanti no ID-nya diganti dengan extra ID dari word list adapter ini. Itu. Terus untuk word-nya hampir sama, cuman nanti karena word-nya kan dia string ya, kita pakai get string, terus kemudian dari extra word untuk ditimpa atau mengubah no word. Nah, kita bikin lagi, jadi kalau ID-nya ini udah no ID dan word-nya udah no word, nanti MID sama medit word view-nya di assign atau di set ke masing-masing. Jadi MID jadi ID, diambil dari sini ya, MID yang di sini diambil dari sini, medit word view diambil dari set text word ini. Oke. Nah, ini kalau kita save, menekan klik ke save button, nanti dia akan mengembalikan edit word activity ini akan mengembalikan word ini to string ya, ini jelas. Terus kita bikin intent dulu, reply intent, terus put extra, kita mau menambahkan word sama ID ya, terus set result oke, panggil reply intent, terus finish gitu. Nah, oke, kita langsung ke main activity. Main activity yang pertama kita mau bikin variabel-variabelnya dulu. Yang pertama adalah tag. Di sini ambil dari main activity kelasnya, terus pakai function get symbol name. Terus ada dua nih, public static final in-nya untuk word edit sama word add. Dia kalau diedit itu 1, kalau word add-nya -1 gitu. Terus kita bikin recycle dulu sama word list adapter, sama satu lagi word list open helper. Nah, ini menyesuaikan kelas yang kita udah buat ya. Oke. Terus untuk on create, kita panggil dulu MDB-nya, kita sesuaikan dulu ke kelasnya MDB. Yang ini MDB itu word list open helper-nya. Word list open helper ini bisa dikatakan sebagai database kita ya. Itu makanya ditulisnya ini MDB atau M database. Terus dipanggil ke word new word list open helper, konteksnya this, recycle view pakai find view by ID. Kalau adapter pakai word list adapter ya. Nah, terus adapternya kita koneksikan atau hubungkan ke recycle view-nya pakai pakai m recycle view set adapter. Nah, adapternya pakai m adapter yang udah di parse ini ya.
pakai word adapter. Terus recycle view-nya kita reset membuat default layout-nya pakai set layout manager sama pakai linear layout manager, terus di parse ke disk. Nah, ini untuk floating action button-nya, kita mau bikin handler untuk floating action button-nya yang digunakan untuk add data tadi ya. Untuk new entry, kita bikin ini pakai floating action button find view by ID yang tadi kan udah bikin file. Terus set on click listener, untuk on click-nya kita ke intent get base contact, terus panggil editor activity tadi ya, kelas yang editor tadi itu loh ya. Nah, terus resultnya nanti dari intent itu nanti ditimpa ke word edit gitu. Nah, untuk on activity result ini nanti yang akan mengubah hasil editnya gitu ya. Kita pakai parameternya nanti ada request code, result code, sama data, intent data gitu ya. Jadi kita panggil dulu nih. Kalau request code-nya itu word edit, terus request code-nya word edit, result code-nya itu result oke, maka nanti ini kita akan membuat string word ini, terus ambil datanya dari editor activity yang extra reply itu tadi ya guys. Nah, kalau text utils itu ada isinya, bukan empty ya, ini ada tanda seru, maka ID-nya nanti akan diambil dari wordIsAdapter.extraID. Ini default value-nya -99 ya. Terus kalau ID-nya itu sama dengan word add, itu nanti database-nya akan menginsert word yang di awal tadi. Kalau enggak, kalau dia selain word add itu ya maksudnya edit, itu berarti diupdate ya. Jadi kalau dia itu add new entries itu berarti nanti dia insert. Tapi kalau dia bukan new entries, dia edit data gitu, atau mungkin delete, kita pakai update. Terus jangan lupa juga adapternya kita kasih tahu kalau ada data set yang change gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke word list. Ke word list adapter dulu ya guys. Nah, adapternya nanti kita extend ke recycle view. Terus kita bikin custom view holder juga dengan text sama 2 button. Di sini ada delete sama edit ya. Sama satu text view. Terus kita bikin konstruktornya word view holder. Untuk holdernya dengan parameter item view. Terus kita deklarasikan word item view pakai find view by ID, delete button sama edit buttonnya juga. Nah, sama kayak yang di kelas sebelumnya, kita juga bikin variabel-variabel di sini. Ada yang pertama ada tag, sama kayak tadi memanggil kelas terus get simple name. Terus kita panggil nih, bikin nih extra ID sama extra word itu tadi ya. Itu di sini kita namanya ID sama word.
itu. Terus jangan lupa layout inflatornya sama konteks di sini. Oh ya, satu lagi ada database dari Wordlist Open Helper. Nah, ini konstruksinya Wordlist adapternya, kita pakai parameter konteks sama database-nya ya. Wordlist Open Helper-nya kita pakai inflatornya untuk diparskan ke from context, terus konteksnya ke konteks, MDB-nya ke DB database ya. OnCreate view holder ini nanti digunakan untuk menampilkan atau membuat view holdernya. Nah, di sinilah onBind view holder ini yang nanti akan memberikan event atau handler ke delete pattern sama edit patternnya. Nah, di sini edit pattern seperti biasa dia gunanya untuk menghapus berdasarkan di data di database ya, yang dihapus itu kan ID-nya. Nah, kalau deletednya lebih dari 0, nanti adapternya dikasih tahu nih pakai notify item remove. Nah, untuk edit button kita pakai yang pertama pakai intent dulu. Dengan parse-nya kita parse ke konteks sama edit word activity class ya. Jadi kan lagi kalau kita edit dia akan memanggil edit word activity ini. Terus kita menambahkan extra ID dan extra word yang diambil dari item menggunakan get ID dan get word. Nah, terus jangan lupa konteksnya itu kita pakaikan fungsi start activity for result, pakai intent. Terus parameter yang kedua itu main activity word edit. Jadi nanti main activity akan menangkap bahwa ya eventnya berlangsung itu word edit bukan word add gitu ya. Nah, ini get item count ini gunanya untuk nanti menampilkan item di adapternya itu di word list item itu. Jadi ini kita nanti pakai di tadi word list open helper ya. Oke, kita yang pertama ke word item dulu. Ke word item ini, kelas ini digunakan untuk menyimpan si word sama ID-nya yang nanti akan dilempar-lempar ke dari adapter open helper ke main activity juga. Oh, dari edit word get activity juga, edit word activity juga. Yang jelas di sini karena kita pakai private in dan private string, jadi kita harus bikin getter dan setternya juga. Jadi bisa digunakan di kelas lain. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Kelas terakhir itu list open helper. Nah, nanti di extend ke SQLite open helper. Nah, disinilah bintang utama pada aplikasi kali ini. Kelas ini nanti berguna sebagai database dari aplikasinya. Tuh. Jadi kita akan buat beberapa tag di sini. Yang pertama ada database name, terus ada database version, terus ada KID-nya Pak, dinamain ID, keywordnya. Kita namain word, terus tabelnya kita namain word entry. Lalu kita buat dua variabel SQL database, yang pertama itu untuk readable dan kedua untuk writable. Terus kita buat ini satu variabel yang digunakan untuk membuat tabel dengan nama nanti wordlist create. Terus ini tuh nanti dia menggunakan SQL gitu, create table, kita pakai wordlist table, nanti dipanggil wordlist table-nya
terus dalam kurung KID yang berguna sebagai integer primary key, terus keyword sebagai text. Tuh. Terus kita bikin constructor-nya di sini word list open helper dengan parameternya konteks. Ini nanti di super kita panggil juga nih konteks database name-nya tadi, terus factory-nya kita nol aja, kita nggak pakai, terus database version. Nah, untuk on create nanti kita cuma manggil dua ini doang. Execute database, execute SQL word list create, yang ini nanti di execute di on create. Terus kita fill data in database dengan manggil SQL database. Nah, fill data in database ini nah, fill data in database ini itu fungsi yang ini yang nanti digunakan untuk memasukkan data ke database. Nah, kita buat array words dulu. Ini data-data awalnya ada address, fielder, data model, dan directory field. Jadi nanti kalau aplikasinya dihidupkan, nanti yang pertama muncul ini adalah data-data ini. Kita menampilkannya pakai looping di sini, pakai for. Jadi kan pertama dari area. Nah, nanti kita pakai for dengan membuat. Nah, baru di sini nanti buat stringnya. Jadi dari array kita panggil arraynya berdasarkan indeks, berdasarkan nilai i yang di looping ke word, ke string word. Terus kita buat content value-nya kita ambil dari word. Kita ambilnya terus timpa ke keyword. Nah, terus dari database itu kita insert word ke tabel, kolom head-nya 0, datanya diambil dari value gitu. Nah, ini query-nya ini nanti digunakan untuk query. Kalau nggak salah tadi ada di mana ya query tadi? Nah, di sini word this item. Word itemnya ada di item yang ada di adapter itu nanti diambil dari query-nya dari database, terus berdasarkan di pass ke positionnya gitu. Nah, query-nya apa? Query-nya ini. Query-nya nanti parameternya satu yaitu position. Kita bikin dulu nih kode SQL-nya untuk mengambil kode SQL yang fungsinya untuk select all. Ini sintak SQL ya, select all dari tabel, terus kita order, urutkan berdasarkan ID, ascending, terus di limit berdasarkan posisinya yaitu 1 gitu. Satu ini maksudnya order ke 1, data ke 1 gitu maksudnya ya. Oke, terus itemnya dipanggil lagi di sini new word item, terus kursornya juga kursor yang 0. Nah, ini digunakan untuk karena ini membaca ya, query ini kan untuk membaca data yang bentuknya query, jadi kita pakai mreadable. Kalau mreadable-nya 0, kita ambil database-nya, get readable database-nya. Nah, terus kursornya di-assign ke raw query diambil dari SQL yang udah dibuat ini. Nanti ini script SQL-nya akan berjalan. Selection arch-nya kita 0 aja. Terus kursornya kita pakai move to first. Nah, terus di sini itemnya kita setkan
ke word sama id berdasarkan get string, cursor, get, column, index, yang word ke keyword, yang id ke id. Exceptionnya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Terus finally kalau udah selesai nanti di close, jangan lupa returnnya item. Nah ini yang tadi count yang ada di main activity, di edit word, di word list editor count. Untuk menampilkan ini ya, item-item itu kita pakai readable lagi kayak tadi. Terus returnnya itu database util query 6 entry word list tabel. Jadi nanti kita ngambil query berdasarkan word list tabel gitu. Nah kalau insert beda lagi. Insert ini kan buat menambahkan data ya, berarti kita pakai write table. Terus jangan lupa pakai content value di sini. Terus value-nya kita menambahkan data keyword pakai word. Terus dari write table itu nanti diinsert ke tabel yang isinya datanya itu values tadi. Nah delete, kalau delete pakai write table juga karena kita mau manipulasi data ya, mengubah itu. Terus nanti tinggal delete aja word list table. Yang diambilkan berarti KID-nya ya. Terus nanti pakai ini diambil dari data ID-nya ya, string value of ID gitu. Terus nanti returnnya deleted, dari hapus. Jadi returnnya ini jadi yang di return itu. Nah untuk update ini juga writable karena nanti kan dia mengubah ya datanya. Dia hampir sama kayak yang insert tadi, cuman bedanya nanti kita pakai update di sini. Oke, untuk penjelasan sintaknya udah selesai, kita langsung ke aplikasinya aja. Ini udah aku jalankan. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, yang kita panggil itu data yang ini. Mana tadi? Nah ini, filling database, database-nya udah ada isinya. Ini 4 Android view, data model recycle view. Kita coba dari add dulu ya. Kita coba dari add data dulu, new entries. Kita klik floating buttonnya, terus kita coba nama Yuna gitu ya. Kita save. Nah dia udah kesimpan nih di bawah. Terus kita coba delete. Yang di delete yang di tengah aja, coba view delete. Nah dia langsung terhapus. Ini nanti dari database-nya juga terhapus ya, jadi nggak bisa dipanggil lagi gitu. Terus kita coba edit nih, klik edit, terus kita hapus spasinya coba. Nah udah. Nah jadi seperti itu dulu untuk aplikasi kali ini. Nah nanti kalian juga bisa pakai SQLite ini bukan cuma sekedar untuk text view ini, nanti juga bisa untuk penyimpan banyak data gitu juga. Oke, mungkin cukup itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.